karena yang pertama sekali melakukan cocokologi itu adalah para sahabat. Berarti itu manhaj salafus saleh. Jadi orang salafi kalau ingin belajar tentang manhaj sahabat itu manhaj tertinggi itu. Nah, para sahabat punya prinsip cocokologi. Contohnya apa? Umar bin Khattab dengan tegas dan berani Umar mengkaitkan antara Ibnu Sayyad dengan Dajjal. Itu ketika masih hidup Nabi. Ya, jadi Nabi SAW sedang mengobrol dengan Umar bin Khattab, ya, di dekat kebun kurma. Lalu di situ ada mengintip seorang lelaki. Laki-laki ini punya keunikan. Dia memiliki beberapa kemampuan yang orang biasa tak punya. Apa itu? Ciri-cirinya kemampuan yang agak mendekati Dajjal begitu ya. Ya, diantaranya memiliki kemampuan untuk berkelebat, begitu cepat menghilangnya. Oh, di zaman itu dia sudah ada Ibnu Sayyad. Jadi, dan dia nggak mau dekat dan nggak mau didekati oleh sahabat manapun, nggak mau disapa oleh Rasulullah SAW. Ya, dia hanya memata-matai, mengintai-ngintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast. Pada hari ini kita akan kembali mendengarkan informasi ataupun berita yang terkait dengan pengembangan diri seperti edukasi, sejarah, misteri, kisah-kisah Islam ataupun akhir zaman. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mendengarkan ataupun menyimak videonya. Nah, sekarang ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai akhir zaman ya. Banyak di antara komen yang kemudian mungkin agak sedikit miring mengenai pembahasan akhir zaman, yaitu cocokologi katanya. Apakah benar pembahasan ini cocokologi? Apakah cocokologi ini baru ada sekarang atau dari zaman Nabi? Oke, langsung saja kita akan berikan kesempatan untuk guru kita, Buya Zulkifli M. Ali, untuk kemudian melanjutkan pembahasannya. Kepada Buya, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhal Buya. Sepanjang perjalanan kita dari Arab ya menuju ke Yaman, kita menyaksikan negeri ini kok pada menghijau ya, sungai-sungainya mulai mengalir dan dari bawah tanahnya sudah mulai ditemukan mata-mata air yang sangat banyak pada hari ini. Jadi Mas Hari Untung dan seluruh pemirsa yang kami cintai, pendengar setia Cerita Untung ya, kita semuanya diajarkan untuk cerdas ketika mendengar dan membaca hadis-hadis ini supaya kita melihat apa yang sedang ada, fenomena apa yang sedang berlaku. Dan kalau kita lakukan pencocokan itu sebenarnya itu adalah amalan khas para sahabat. Kok kita katakan amalan khas para sahabat? Karena yang pertama sekali melakukan cocokologi itu adalah para sahabat. Berarti itu manhaj salafus saleh. Jadi orang salafi kalau ingin belajar tentang manhaj sahabat itu manhaj tertinggi itu. Nah, para sahabat punya prinsip cocokologi. Contohnya apa? Umar bin Khattab dengan tegas dan berani Umar mengkaitkan antara Ibnu Sayyad dengan Dajjal. Itu ketika masih hidup Nabi. Ya, jadi Nabi SAW sedang mengobrol dengan Umar bin Khattab ya, di dekat kebun kurma. Lalu di situ ada mengintip seorang lelaki. Laki-laki ini punya keunikan. Dia memiliki beberapa kemampuan yang orang biasa tak punya. Apa itu? Ciri-cirinya kemampuan yang agak mendekati Dajjal begitu ya. Ya, diantaranya memiliki kemampuan untuk berkelebat, begitu cepat menghilangnya. Oh, di zaman itu dia sudah ada Ibnu Sayyad. Jadi, dan dia nggak mau dekat dan nggak mau didekati oleh sahabat manapun, nggak mau disapa oleh Rasulullah SAW. Ya. Dia hanya memata-matai, mengintai-ngintai. Jadi ada di sini cerita yang sangat panjang dan jelas. Ibnu Sayyad ini, hadis tentang Ibnu Sayyad itu sangat banyak dan sahih semua ya. Ibnu Sayyad ini, beliau sedang mengintai dan mengintip kepada Rasulullah dan Umar bin Khattab. Umar tahu, Rasul tahu. Dari balik batang pohon kurma, kepalanya keluar Umar bin Khattab, ya namanya Umar. Ya. Setan pun takut sama Umar gitu kan. Memang langsung dia hunus pedangnya dan berkata, ya Rasulullah, izinkan saya. Mau apa kamu, kata Rasulullah? Itu Dajjal. Coba Umar bukan cocokologi lagi ya, malah memastikan itu Dajjal. Saya akan bunuh dia. Kan Nabi yang cerita tentang Dajjal. Kalau enggak mana kenal Umar. Kata Rasulullah, ya Umar, kalau dia memang Dajjal, kamu tak akan sanggup menyentuhnya. Kamu bukan lawan dia. Ya, bukan level kamu dia itu, gitu kan? Kalau dia memang Dajjal. Kalau dia bukan Dajjal, apa guna bagi kamu bunuh orang sembarangan? Itu kata Rasulullah. Ini bentuk cocokologi. Tahu enggak? Mas Hari,
Wahai para pemirsa, sampai meninggal Rasulullah tidak menampik bahwa Ibnu Said itulah Dajjal atau tidak. Rasulullah biarkan saja para sahabat memiliki keyakinan itu. Apa salahnya Nabi kalau mengatakan Umar ente mak terlalu semangat. Udah Dajjal itu nanti di akhir zaman Umar. Kan bisa aja Nabi mengatakan begitu. Ini enggak. Nabi biarkan sahabat yang keyakinan itu. Sampai Umar menjelang meninggal, Umar masih berkata, saya benar-benar yakin Ibnu Said itu adalah Dajjal. Itu Nabi sudah lama meninggal itu. Dan nggak pernah diingkari oleh Nabi. Nggak pernah. Jadi kalau itu memang Dajjal, engkau tak akan bisa menyentuhnya. Baik, saudaraku yang tercinta. Ini contoh ya. Dan ini juga diimani. Bunda Aisyah juga percaya, Sofia, Ubay bin Ka'ab. Banyak sahabat-sahabat yang percaya bahwa Ibnu Said itu adalah Dajjal. Jadi mereka mencocokkan hadis Nabi tentang akhir zaman dengan fenomena yang nampak. Berarti ini adalah tipe amalan yang sudah dicontohkan oleh para sahabat. Siapakah orang yang paling punya pemahaman paling lurus melebihi para sahabat? Nggak ada. Iya benar. Kalau memang para salafi ingin mengatakan kami adalah salafi, itulah salafi sejati. Sahabat-sahabat, dan mereka sudah melakukan itu. Contoh yang kedua Mas Hari, yaitu Ibnu Abbas. Ketika terjadi hantaman meteor, bukan hantaman ya, meteor melesat menuju bumi. Pernah terjadi itu? Pernah di zaman Ibnu Abbas ya, Rasulullah sudah meninggal nih. Ibnu Abbas sudah jadi guru besar. Ibnu Abi Mulaikah berkata, guruku yaitu Ibnu Abbas nih berkata, semalaman aku tak bisa tidur. Kami bertanya, kenapa guru? Karena saya sudah melihat meteor melesat menuju ke arah bumi. Berarti besok dukhon terjadi. Coba lihat. Beliau langsung mencocokkan apa yang nampak, fenomena yang nampak dengan hadis Nabi terkait dengan dukhon, bahwa dukhon itu terjadi karena hantaman meteor. Nah, meteornya udah melesat. Berarti besok kalau meteornya menabrak atmosfer bumi, langsung ke daratan bumi, boom ya, terjadilah ledakan. Ya, abunya itu menutupi dan membuat gelap bumi ini, gelap gulita. Berarti besok dukhon dimulai. Kan gitu kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini siapa? Ibnu Abbas adalah sahabat yang didoakan oleh Nabi dan dijamin beliau adalah mufassir Al-Quran. Jadi ahli tafsir Al-Quran nomor 1 itu Ibnu Abbas. Oh, yang doanya al-mafaqihu fiddin. Allahumma faqihu fiddin wa alimu ta'lim. Wa alimu ta'wil. Wa alimu ta'wil. Ya. Itu beliau. Jadi nggak mungkin ini sebenarnya. Makanya waktu kita ke Taif kita berkunjung kan ke makam yang beliau. gerbangnya itu. Itu dia Ibnu Abbas. Jadi sekelas Ibnu Abbas melakukan cocokologi gitu loh. Gitu intinya. Oh, benar juga ya. Iya. Kalau dibilang cocokologi kena semua itu berarti. Kena, berarti sahabat-sahabat cocokologi orangnya. Salah dong cocokologi. Enggak, cocokologi itu enggak salah ya. Ketika itu memancing kita untuk beramal soleh. Buktinya semalaman itu beliau memperbanyak menangis, istighfar, ya berdoa kepada Allah mohon selamat dunia akhirat. Ibnu Abbas itu yang menyebabkan beliau tak bisa tidur semalaman karena memperbanyak persiapan untuk menyambut dukhon besok. Benar juga berarti ibaratnya gini. Kalau kita cocokologi berarti maksudnya dengan apa yang diutarakan Nabi berarti bahwa kita mau memastikan Nabi ini mengatakannya sesungguhnya. Kalau kita misalnya cocokologi, yang dia kata cocokologi, yang dikatakan berarti yang ngomong begitu adalah penumpulan dari keinginan orang agar nggak usah menggali. Iya betul. Nggak usah menggali dari apa profesi atau ibaratnya nubuah dari Nabi. Iya betul. Berarti dia mau bilang bahwa Nabi ini betul benar kan gitu? Iya. Nah ini namanya al-wa'yu ya. Ini namanya al-wa'yu, kesadaran. Harusnya dia sadar dengan hadis itu sehingga dia melihat fenomena yang ada itu namanya al-wa'yu. Dia sadar dan terjaga. Mestinya begitu. Semua direlatekan dengan apa yang sudah dikatakan oleh Nabi kan begitu ya. Di situ rahasia kenapa para sahabat itu memiliki energi amal yang bagikan tak putus-putus. Karena mereka yakin kiamat udah dekat. Nah, berarti memang polanya begitu guys. Jadi orang-orang itu kalau kita mengungkapkan sesuatu itu dibilang halu, dibilang cocokologi, saya jadi mikir. Berarti dulu memang kayak pernah saya obrolan kalau nggak salah tuh. Nabi Nuh tuh juga dibilang orang halu kali ya. Iya. Ya kan? Ini di gunung nih. Iya, buat kapal di sana. Buat kapal di situ kan gitu. Waktu belum kejadian pasti dihina beliau. Iya. Iya kan? Setelah kejadian nyesel yang nutup mulut ya. Benar kejadian kan gitu. Tapi udah kejadian. Iya. Kayak kita ngobrol begini yang belum kejadian ngerasa kayak ini belum kejadian. Ketika itu orang akhirnya minta maaf sama Buya kan gitu kan. Ada dulu memang pernah satu kali kami mengalami ketergelinciran. Dan siapa sih orang yang tidak tergelincir? Ulama besar kelas apapun mengalami ketergelinciran ilmiah, akidah, dan tapi mereka cepat taubat.
Itu ciri orang-orang yang betul-betul mencari jalan yang lurus. Mereka tidak akan berlama-lama terjatuh di lubang yang sama. Mereka pasti cepat bangkit. Dulu tentang 15 Ramadan, pernah dulu beberapa 10 bulan sebelum Ramadan 2021, itu kan pernah kami menyebutkan tentang adanya peluang Ramadan ini terjadinya hantaman Ramadan, bacakan hadis. Tapi di bulan Desember, 3 atau 4 bulan sebelum Ramadannya, kami sudah ralat. Dan sayangnya ralatan itu tidak dibaca oleh pihak sebelah. Tidak didengar oleh mereka, padahal di media kita ralat bahwa itu hadisnya dhaif jiddan, bahkan ada yang mengatakan palsu, dengan ini saya cabut. Saya katakan itu, dan kita tidak boleh berpegang ke sana. Tetapi yang mereka pegang apa yang kita sampaikan 10 bulan yang lalu. Kalau mereka mau jujur, mereka dengarkan ralatan kita. Dan bagi kami bukanlah hal yang memalukan saat kita tahu ini adalah salah, kita akan meralat. Itu bentuk amanah ilmiah. Manusiawi ya. Iya, bentuk amanah ilmiah yang membuat umat malah harusnya semakin trust. Karena kita tidak akan menggelincirkan umat dalam kesalahan. Ya. Dan juga intinya apa yang kita lakukan dari hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman memperingatkan umat pada intinya. Untuk apa? Agar mereka memperbanyak amal soleh. Ya, jadi target kita ya yang disampaikan hadis, yang dikasih lihat adalah fenomena yang sesuai. Kemudian target kita adalah mereka beramal soleh. Apa salahnya dalam hal ini? Kecuali kami yang tidak menyampaikan hadis, mengarang total. Ya kita hanya berdongeng saja. Ya kita tidak ada sumber rujukan. Tanpa dasar. Iya, dengan itu barulah kita harus menutup telinga, menutup mata, bahkan meluruskan orang yang tukang ngarang-ngarang itu. Kalau kita semuanya jelas ya. Jadi apa yang dibacakan ini sesuatu yang sudah diutarakan ratusan tahun yang lalu. Ya, dan lagi kejadian sekarang kan? Ya, kejadian sekarang. Kejadian sekarang ini udah disebutkan sebelum ada mobil, belum ada handphone, belum ada, tapi disebutkan masa lalu gitu saat itu. Uniknya berarti dia di ajaran Islam di ajaran Islam tuh membahas sesuatu yang sebelum terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Iya. Ketika yang sebelum dan sedangnya terbukti, apa alasannya kita nggak mengimani yang akan, kan begitu ya? Iya. Nah, inilah yang ini. Mungkin ketika umat Muslim faham atau juga mungkin bersiap akan sesuatu yang akan terjadi, mungkin itu yang ditakutkan. Gitu ya. Yang ditakut oleh pihak kafirin ya. Benar. Karena mereka tidak mau kita melakukan antisipasi. Karena Nabi ketika menyebutkan penyakit, Nabi juga menyebutkan obat. Ya. Ketika Nabi menyebutkan masalah, Nabi menyebutkan solusi. Ya, jadi ketika disebutkan di akhir zaman ini solusinya. Termasuk ketika dukhon terjadi supaya kamu selamat, lakukan ini kata Nabi. Ketika Dajjal muncul supaya kamu selamat, lakukan ini. Ya, jadi Nabi menceritakan dengan lengkap dan juga ada solusinya. Nah, ini yang sangat di akhir zaman langka ulama yang menggelutinya. Kata Rasulullah, salah satu di antara tanda kiamat sangat dekat, sangat sedikit yang menyampaikan kepada umatku tentang tanda-tanda akhir zaman. Oh, jadi umat lupa. Ada hadisnya Rasulullah menyebutkan itu. Supaya umat nggak ngeh ya. Supaya umat itu nggak nyadar dan nggak terbangun bahwa ini sudah akhir zaman. Coba, kalau tidak ada kita menyampaikan ini, siapa yang tahu kalau Palestina ada kaitannya dengan akhir zaman? Justru ini gerbang akhir zaman yang boleh kami katakan menuju ke gerbang tanda besar kiamat. Palestina sekarang. Iya. Waktu di awal dulu dibilang bahwa Palestina konfliknya akan biasa, nggak tahu kejadian sekarang kan gitu. Subscribe to my channel.